笑わないよ with you 明日の朝も君と二人ワンにしかなれないよ Anytime 感覚がぐらつくストーリー上に胸
所でそんなこともそんなわかるよ何回聞いてたんだね何回言わせたいかね何回回してくんだねもう何も言わないでまだここにいてね君の笑顔を見せてよ見せてよねフォルガンにかかっているみたいかい越しのせい愛されの東京まだここにいてね君の笑顔を見せてよ見せてよねフォルガンにかかっているみたいかい越しのせい愛されの東京
目に映るのは確かなときめきで光る魔法思い当たるのは誰かの涙が落ちる音ややややそれが軽やかな魔法やややや美しいほど止まらぬくらいだだだだだ Just dancing tonight 涙流してライブいざ見える未来も悪くはないぜないぜだだだだだ Just dancing tonight あくびしている今なんかないぜほらほらもっと引かして聞こえてるのは確かなときめきで歌う魔法思い当たるのは誰かの鼻歌のイントロややややそれが鮮やかな魔法やややや聞こえてるのはだだだだだ Just dancing tonight 涙流して笑えばいいさ見えぬ未来も悪くはないぜないぜだだだだだ Just dancing tonight あくびしている今なんかないぜほらほらもっと引かして途切れない悲しみは点で線を描いてるようだ震え出すその線のせいで動き出してしまうのルトゥトゥややルトゥトゥやや止まれないのはときめきのせいだだだだだ Just dancing tonight 涙流して笑えばいいさ見える未来も悪くはないぜないぜだだだだ Just dancing tonight あくびしている今なんかないぜほらほらもっと引かしてWandering the streets all through the night, searching for the one to make me right. Wondering if she's the shade of you, and if so, should I try to see it through? Darling, I got my trust issues, warning you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun and rain. Darling,
found no peace when I'm your lover boy. I'll be in school, soul, silver and gold, new desire, friends on fire. Call me lover boy. Darling, I got my trust issues. Warning, you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun and rain. Darling, I got my trust issues. Warning, you stay away. If we meet at the rendezvous, take me away, sun and rain. Two bottles of wine, it's a celebration of sadness and torn. 11 missed calls, I know it's late, but stay, hey, if it's okay. With two bottles of wine, now I'm feeling fine. Tonight is the night, I don't wanna cry. Are you feeling alright? 'Cause I don't think I am. I don't wanna die and set everything on fire. I miss you badly. I need you badly. Awas. Nah, iya. Ya, apa? Kontrol apa? It's a symbolism of my loneliness. Shall we cuddle sometime as a celebration of sadness and sorrow? Two kings and one night, let's get out of here. Tonight, I don't wanna cry. Are you feeling alright? 'Cause I don't think I am. I don't wanna die and set everything on fire. Tonight is the night, and I know you're tired. Are you feeling alright? 'Cause I don't think you are. Don't you wanna cry and set everything on fire? I'm in love with you badly. I need you badly. I love you badly. Tonight is the night. I miss you badly. I need you badly. I love you Alam mo? Iya. Sabtu awal-awal itu. Jadi kan
kecil aja nih. Ini diganti kali dan baru sakit ini. Ganti. Assalamualaikum, suara saya jelas? Waalaikumsalam, jelas Pak. Jelas ya, suaranya ya? Kok kecil ya? Di sini ya. Waalaikumsalam, jelas Pak. Oke teman-teman, kali ini saya jadi moderator ya. Selamat dari Kocop. Terus saya ingatkan juga ke teman-teman yang namanya masih mungkin belum ada nama instansinya juga, nama entitasnya coba diganti sesuai dengan entitasnya. Jadi nggak hanya nama aja. Jadi nanti untuk membantu saya untuk ini juga sih di absensi. Jadi mohon untuk diganti, di rename ya, namanya sesuai dengan entitasnya. Di sini, selamat malam Pak Beni. Nah, Pak Beni udah gabung juga ya. Malam. Kecil sekali suaranya. Selamat malam Pak Slamet. Oh ya, malam Pak. Oh, berarti mix saya yang masalah ini. Kok kecil sekali suaranya. Oke, selamat malam untuk teman-teman yang lain juga, karena udah mendekati jam 7.15 ya, waktu Indonesia Barat. Kalau di saya kan di Makassar ini udah jam 20:15. Saya ingatkan lagi teman-teman yang mungkin bisa diingatkan teman-temannya yang lain yang belum gabung, terutama untuk yang sales sama marketing. Ingin sambil dicolek teman-temannya ya, biar bisa gabung. Akan ada pembahasan yang sangat menarik, jadi tips yang sangat bermanfaat bagi kita marketing ataupun sales tentang teknik penjualan yang powerful. Gitu. Jadi judulnya itu teknik penjualan yang powerful. Jadi kalau powerful itu kan berarti sangat bermanfaat dan sangat bisa dipraktekkan oleh rekan-rekan semua. Mungkin ini udah jam 20.15, langsung saya jam mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam Pak Beni, selamat malam Pak Kori sebagai yang panitia ya, panitia di Semanggi University. Selamat datang di pertemuan kita yang rutin ya, nanti mungkin ini hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ada format baru yang memang sudah disiapkan untuk rekan-rekan. Jadi nanti yang sales sama marketing untuk session sharingnya hari Selasa,
lalu kemudian hari Rabunya disusul oleh logistik atau administrasi sama purchasing itu hari Rabu, dan terakhir nanti hari Kamis itu teknisi dan sales support dan logistik. Begitu ya Pak Kori ya? Iya Pak Slamet. Oke, untuk mempersingkat waktu karena kita dibatasi juga dengan waktu, mungkin materinya akan langsung sebelum dibawakan sama Pak Benny, mungkin materinya tadi sudah di-share juga ke saya, jadi ada beberapa hal yang memang penting, nanti teman-teman bisa catat, nanti hal-hal yang berhubungan dengan hal yang saya sampaikan tadi bisa dicatat, seandainya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Untuk judulnya itu 21 teknik penjualan yang powerful, dan ini sudah didukung oleh penelitian. Yang pertama, hubungi prospek kurang dari 5 menit, jadi harus fast respon, jangan sampai prospek itu menunggu, itu pertama. Terus kedua, lakukan minimal 6 kali follow up untuk prospek Anda. Lebih dari 6 malah lebih bagus. Terus yang ketiga, hubungi prospek di pagi hari atau sore hari atau jam 8 sampai jam 9. Karena kalau yang sorenya itu jam 4 sampai jam 5 untuk follow up. Jadi tujuannya biar customer belum ada kesibukan. Terus yang keempat, hubungi pada tengah pekan. Jadi jangan sampai awal pekan ataupun akhir pekan dihubungi, biasanya customer merasa terganggu. Jadi biasanya hari Rabu atau hari Kamis itu bisa dipakai. Terus gunakan nomor telepon yang memang udah dicatat atau nomor telepon lokal. Jadi nomor teleponnya udah dikenal. Terus nomor 6-nya, tersenyum dan jadilah positif. Jadi orang yang positif ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan kata-kata negatif ataupun overthinking hal yang negatif. Terus yang ketujuh, jangan bicara hal yang buruk tentang kompetitor. Jadi kalau bisa ya USP kita, jadi apa yang menjadi added value-nya kita yang kita sampaikan ke customer. Terus 8, ingat kekuatan bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu penting. Jadi kita harus bisa juga nilai bahasa tubuh kita yang baik untuk customer seperti apa. Yang kapan lalu sudah disampaikan sama Bu Santi ya. Terus yang nomor 9, gunakan media sosial untuk menjual. Ini udah umum ya, kalau sekarang media sosial memang dipakai untuk menjual. Terus nomor 10, jadilah driver. Atau jadilah orang yang memberikan arah atau memberikan semangat dan selalu antusias dalam segala hal. Nomor 11, nikmati persaingan penjualan yang kompetitif. Lalu nomor 12, selalu optimis terhadap prospek Anda. Jadi jangan sampai prospek datang kita udah waduh enggak beli ini. Jadi kita harus selalu optimis. Tiap customer datang atau kita telemarketing itu pasti beli gitu. Terus yang ke-13, antara introvert dan extrovert, jadilah seorang ambivert. Jadi kita bisa memposisikan diri kita, kapan kita memang jadi introvert, kapan kita harus belajar untuk extrovert. Terus nomor 14, menjadi seorang sales itu nggak hanya pintar menjual, tapi juga bisa menjadi konsultan bagi kebutuhan masalah atau kebutuhannya customer, dan juga bisa jadi ahli dalam segala hal yang berhubungan dengan hal yang kita jual tadi. Terus nomor 15, tawarkan lebih dari satu opsi dalam penjualan. Nomor 16, posisikan kita sebagai pembeli, seolah kita pembeli. Jadi gimana sih kalau seandainya kita jualan itu, kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai seolah-olah kita pembelinya. Jadi hal apa yang memang menarik kayak gitu. Terus nomor 17, selalu percaya diri, jadi percaya pada diri sendiri. Nomor 18, hindari cost fallacy ya. Jadi ini ibaratnya kayak kadang kita udah invest waktu ataupun tenaga, tapi customernya ini ibaratnya tidak ada istilahnya timbal balik gitu. Coba itu segera ditinggalkan, kita cari prospek yang baru lagi. Nomor 19, biarkan
kepercayaan diri Anda menonjol. Jadi usahakan kita itu selalu fresh, jadi selalu seolah selalu percaya diri di hadapan pelanggan. Terus nomor 20, lebih banyak tersenyum, ramah kepada customer. Jadi customer menilai kita itu sebagai orang yang selalu positif ya, itu penting. Terus nomor 21-nya, bertindaklah seperti dokter. Jadi kalau kita ke customer itu kita selalu ajukan pertanyaan terbuka. Jadi kita bisa gali kebutuhan customer yang dibutuhkan itu apa sih. Jadi poinnya kita bisa dapat. Mungkin itu awalan dari saya, 21 teknik penjualan yang powerful. Selanjutnya untuk poin-poin ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Pak Benny, yang malam ini sudah gabung. Itu tadi awalan dari saya. Mungkin teman-teman bisa sedikit mencatat, nanti sambil mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih mengganjal dari yang saya jelaskan tadi, nanti bisa ditanyakan. Untuk waktu, saya berikan ke Pak Benny untuk mungkin ada beberapa hal yang memang perlu di-sharing, Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Tes sound dulu, suaranya clear, bisa diterima oleh rekan-rekan. Jelas Pak. Bisa Pak, jelas Pak Benny. Jelas Pak Benny. Jelas Pak Benny. Jelas Pak Benny. Jelas, kita lanjut ya. Paling enggak memastikan komunikasinya clear. Sebenarnya artikel ini sebuah artikel dari penelitian ilmiah dalam bidang sales, di mana dari penelitian ilmiah tadi, riset ya, diteliti. Tapi memang karena penelitian ilmiah itu tetap saya bukan ilmu marketing, ilmu sales itu ilmu sosial, itu berbeda dengan ilmu eksak seperti matematika. Jadi mungkin berbeda tempat, bisa jadi ada dikit perbedaan karakter atau budaya. Nah, penelitian ini kan, tapi setidak-tidaknya dari 21 teknik yang powerful dalam bidang sales ini, mungkin kita bisa ambil beberapa atau bahkan wah cocok Pak semuanya, atau beberapa teknik yang masih relevan untuk kita pakai untuk diterapkan dalam pekerjaan kita. Kenapa kita kasih 21 gitu ya? Bukan berarti kalau wah 21-nya nih bingung nih kapan. Nah, gini teman-teman. Semakin banyak senjata yang teman-teman bawa, semakin banyak varian gitu. Coba kita mau berangkat perang, kita bawa pisau, kita bawa pistol, kita bawa AK-47, kita bawa bazooka, kita bawa senjata pistol laser. Tentunya semakin banyak senjata, teman-teman akan lebih survive gitu ya. Nah, demikian juga dalam karena sales itu kayak perang, berarti ya wah tuh kok ngeri ya perang. Emang perang gitu, karena kita juga di lapangan itu bisa jadi perang, baik itu memenangkan customer, memenangkan kompetisi dan lain sebagainya. Jadi kita coba pakai mana yang relevan. Kayaknya kalau dijelaskan secara full butuh waktu lama, tapi tadi sudah sekilas Pak Slamet sampaikan sekilas-sekilas. Ini artikel aslinya ya, teman-teman bisa lihat, ada halamannya kok, nanti bisa di-share link, bisa dipelajarin. Jadi sebenarnya ini bukan saya udah nguasain juga, sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman belajar, ayo kita belajar bareng. Gitu ya. Coba saya translate. Nah, ini tadi yang Pak sebetulnya translate ini pakai translate-nya Google biar gampang. Nah, di sini kita kilas dengan cepat karena waktunya terbatas, mengupas 21 dan kita kupas secara kecepatan tinggi sehingga teman-teman harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi ya lewat gitu. Karena ini 21 harus ngebut gitu. Kalau nggak ngebut nanti waktunya sekarang sudah 19.25.
Maksudnya dalam 21 teknik pertama tadi, jadi artikel pertama adalah menghubungin prospek dalam 5 menit. Nah, di sini ada grafiknya. Artinya semakin, kenapa 5 menit, mungkin sebenarnya dikasih average saja. Semakin cepat kita respon, semakin konversinya semakin bagus. Jadi gini, terkait waktu itu ya. Kesempatan itu nggak akan datang kedua kali. Loh, kok bisa? Kadang-kadang orang bilang, loh kan nanti suatu saat ada lagi Pak customer. Jadi yang benar itu adalah kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau kita sering mengatakan, loh nanti ada lagi, orangnya bisa datang lagi. Nggak akan. Jadi kesempatan itu sifatnya unik. Unik itu dia tidak ada padanannya. Kalaupun nanti datang kesempatan yang serupa, itu bukan berarti itu kesempatan yang tadi itu datang lagi. Kenapa? Karena bisa jadi kesempatan yang datang lagi itu sudah kesempatan yang berbeda dalam bentuk yang sama. Tapi ketika kita hilang kesempatan yang pertama, datang lagi bisa jadi dengan size yang berbeda, dengan bobot yang berbeda, walaupun serupa. Jadi nggak bakal ada kesempatan yang sama persis datang kedua kali. Oleh karena itu, waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau kebanyakan kita kehilangan peluang karena kita menunda-nunda waktu. Hostnya siapa ya? Di off dulu deh semuanya. Jadi kita banyak banget dalam dunia sales. Seringkali saya sendiri pernah ngalamin dan sering juga ngalamin dulu. Ketika saya nanti aja deh di kontaknya nanti aja, entar deh. Atau kita cari pembenaran. Misalnya contohnya gini, pembenarannya adalah kayaknya orangnya masih sibuk deh, jam segini kayaknya orangnya lagi repot. Nanti aja deh. Begitu nanti ternyata orangnya udah beli. Jadi kadang-kadang atas pembelaan bahwa seolah-olah kita itu sebenarnya kita takut atau kita cari alasan aja, tapi kita seolah-olah entar dulu deh. Jadi pembenaran untuk diri kita sendiri bahwa nanti aja, mungkin kayaknya jam segini kurang pas deh, cari tempat yang waktu yang sempurna. Dan itu nggak akan ada gitu. Jadi dari survei itu ketika lebih cepat itu lebih banyak konversinya. Pernah saya yakin di antara teman-teman mungkin pernah ada Dharma wisata ke sebuah tempat. Nah, mungkin di situ ada kayak tempak atau ada kayak semacam ada 10 tempat yang mau dikunjungin. Nah, suatu saat teman-teman berjalan-jalan itu dari satu tempat ke tempat ke 10 itu biasanya itu nggak akan kembali lagi ke tempat yang tadi kan, karena ini 10 tempat harus dikunjungin semua kalau kita Dharma wisata atau tour. Pada satu titik misalnya waktu kunjungan ke tempat kedua kita melihat aku mau beli oleh-oleh, ini ada bagus banget nih. Entar aja deh. Mungkin nanti daripada sekarang berat-berat bawa sekarang, entar aja. Nanti kan akan ketemu lagi toko oleh-oleh yang sama, mungkin di tempat ke-8, mungkin jadi supaya nggak ribet. Ternyata setelah kita jalan ke tempat ke-3, ke-4, nggak ketemu lagi itu barangnya kayak gitu. Kalaupun ketemu versinya udah berbeda. Pernah nggak teman-teman mungkin jalan-jalan atau ke suatu tempat mengalami seperti itu? Saya sih sering banget. Sehingga nyesel banget. Setelah tempat itu jauh banget jaraknya, mau kembali lagi nggak mungkin. Wah, ini nyesel banget deh. Dan nggak ketemu lagi opportunity yang persis seperti itu. Kalaupun pernah ketemu lagi, ternyata maksudnya nggak ketemu lagi, ternyata sudah diambil orang. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Mungkin bisa tepuk tangan wave ya. Ada yang pernah ngalamin nggak? Oke. Nah, jadi sama dalam dunia sales, kita nggak akan nemuin opportunity kedua. Bebotnya beda. Oke, karena ini harus cepat, saya kebut lagi. Sebenarnya tuh kalau mau dikupas banyak banget deh. Intinya tuh time is not money. Kalau teman-teman sering sampaikan time is money, Pak.
waktu adalah uang. Waktu itu nggak sama dengan uang karena nggak ada mesin waktu yang kalau bisa misalnya muter lagi balik itu nggak mungkin gitu. Waktu yang sama kita nggak akan pernah dapatkan. Jadi if we lost money, we can get anytime. But if we lost time, we lost forever. Jadi kita nggak akan dapat kesempatan waktu yang sama. Teknik kedua adalah lakukan 6 upaya untuk mencapai prospek. Apa sih yang dimaksud? Sebenarnya itu kayak sales statistik gitu loh. Jadi kalau dulu pernah saya sharing sales statistik, orang yang kita kontak 1 kali itu dealnya kecil banget. Teman-teman nanti bisa di-sharing di grup deh. Pak Kori mungkin bisa bantu nanti sharing di grup. Ada sales statistik, saya punya tabelnya, cuma daripada nyari-nyari lagi di folder, karena ini beda folder ya. Jadi kalau teman-teman ditolak oleh customer 2 kali, 3 kali, itu masih normal banget. Karena penelitiannya adalah di sini kalau di average itu rata-rata orang itu akan membeli setelah 6 kali dilakukan prospek atau pendekatan. Jadi kalau masih ditolak 3 kali sudah menganggap bahwa gagal gitu ya. Bahkan kalaupun kita kalah, orangnya beli di kompetitor itu bukan kalah permanen. Karena orang itu kemungkinan akan beli lagi di next pembelian. Nah, hampir sebagian besar sales ketika dia sudah kalah, dia anggap bahwa itu sudah loss, hilang jadi pelanggannya kompetitor. Karena jarang yang punya pikiran bahwa oke, kali ini loss, tapi pengadaan yang ke depan, yang next-nya harus saya yang dapat. Jarang. Rata-rata kebanyakan teman-teman bahwa orang dia nggak beli, ya udah deh, cari yang lain lagi. Padahal masih banyak opportunity. Teknik ketiga, telepon pagi atau sore hari. Nah, ini jangan di 100% dianggap bahwa ini pasti seperti itu, sehingga telepon siang seolah-olah nanti pasti gagal. Ini dari hasil penelitian ilmiah. Jadi karena penelitian ilmiah berarti mungkin mayoritas seperti ini. Mungkin di Indonesia beda, mungkin di tempat Anda beda. Tapi namanya ini adalah jurnal ilmiah, jadi kita apakah coba-coba aja, nggak ada salahnya, dicoba aja tekniknya. Jadi waktu yang paling banyak connect itu ternyata jam 8 pagi, jam 9 pagi sebelum orang full-fullnya kerja. Mungkin baru datang di kantor, atau jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi ketika jam 1, jam 3 nanti, tapi jangan dibilang, loh kenapa pada nggak ngapa-ngapain nih siang. Iya Pak, kan orang pada gagal gitu ya. Nggak gitu juga. Jadi jangan telan mentah-mentah sesuatu itu. Jadi ini mayoritas. Teknik coba aja. Ternyata lupa di tempat saya kok banyak jam 1 atau jam 2. Berarti mungkin kulturnya berbeda. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah kayak semacam ayat yang harus harga mati gitu ya. Ini hasil penelitian, dan penelitian itu dalam dunia ilmu sosial itu tidak ada yang lifetime, artinya bisa aja berubah, beda waktu sudah berubah gitu ya. Oke. Nah, ini juga menariknya. Nomor 4 adalah ternyata dari penelitian yang diteliti oleh jurnal ini mengatakan bahwa paling hoki itu kalau nelpon atau kontak customer itu hari Rabu dan Kamis. Terus, waduh Pak, Senin aku di kantor aja deh, Selasa di kantor, karena nggak hoki, nggak gitu juga gitu. Jadi di sini ada tabel, jadi bukan berarti kan Anda lihat tabelnya. Nah, mayoritas dari ini paling banyak. Nah, tapi kan bukan berarti Monday atau Senin tidak ada gitu loh. Paham ya? Jadi jangan dianggap bahwa ya udah deh ngambek tuh Friday, nggak mau nelpon, nggak mau kontak gitu. Siapa tahu tanggal kelahiran Anda pas hari Jumat, itu tanggal hoki. Jadi kan nggak berlaku juga. Tapi intinya ini jurnal penelitian. Jadi jangan dianggap bahwa ini teknik pasti 100% akan berlaku ya kayak gini. Nggak gitu juga. Saya kalau ngajar itu nggak mau bahwa ini harga mati gitu. Kayak halal haram gitu ya. Jadi nggak gitu. Nah,
Nomor 5, jadi ini penting dicatat untuk dievaluasi kita selama ini gimana. Usahakan telepon dari nomor telepon lokal, mungkin dianggap lebih terpercaya. Misalnya dari 021 sekian, 061 kalau di Medan, misalnya 0411 gitu ya di Makassar. Mungkin dianggap bahwa oh ini kayaknya paling nggak mungkin nih orang nipu-nipu karena teleponnya tuh pasti didaftarkan secara legal lebih valid gitu ya, mungkin. Nah, jadi di situ dianggap lebih valid gitu. Pak, di kantor saya nggak ada telepon ya. Ya, ini kan nggak 100%, jadi jangan ada alasan ya nggak bisa Pak, di tempat saya tuh rebutan selesai ada 10. Kalau telepon kayak gini nggak gitu juga ya. Sekarang sudah pakai WA, Zoom dan lain sebagainya. Oke, jadi ini penelitian jurnal. Nah, tapi enggak 100% seperti itu juga gitu. Tapi kalau mau dicoba, monggo silahkan. Nomor 6, tersenyumlah dan jadilah positif. Jadi maksudnya sebenarnya adalah ya emang gitu loh. Kalau kita mau banyak rezeki sebagai sales tuh senyum gitu. Kalau Pak, saya tuh susah senyum gitu ya. Orang lihat saya aja kayaknya seperti emoticon datar gitu, bibirnya datar gitu. Gimana bisa nggak sukses? Bisa aja latihan senyum deh di depan cermin. Jadi kalau guru saya dulu, kalau dengan teman-teman yang bilang Pak saya susah ya, kalau smile gitu kayaknya bawaannya bete gitu. Orang pikir padahal saya ini sebenarnya ya senyum, tapi mungkin bentuk kontur wajahnya memang kayaknya lagi latihan aja di depan cermin. Jadi bahkan dulu guru saya nganjurkan kalau mau telepon customer suruh di depan kaca. Jadi biar kita bisa melihat wajah kita gitu. Jadi itu deh, senyum kalau dengan orang itu senyum. Nggak dimanapun kalau senyum, tapi dengan senyum sendiri juga gitu. Nggak ada orang senyum-senyum sendiri. Ya nggak apa-apa sih. Oke, simpelnya itu aja. Kita 21 masih panjang. Jangan berbicara buruk tentang kompetensi. Jadi gini loh, intinya jangan jelek-jelekan kompetitor demi Anda kelihatan baik. Itu aja intinya deh. Kalau saya baca di jurnal lengkapnya, wah jelek tuh Pak merek ini Pak gitu. Saya pernah, bukan berarti saya bilang kayak gini saya nggak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Loh beda, punya kita kayak gini, kalau punya ini tuh jelek gitu loh. Jangan kita yang menjudge kompetitor tuh jelek, biarkan orang lain yang menilai. Kalau memang kita baik, kita tidak butuh kita harus pengakuan bahwa kita baik gitu. Biarkan orang lain yang menilai. Maksudnya mana maksudnya? Mbak Nadia. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi mau joget saya. Kira intronya. Oke, jadi intinya gitu. Jangan jelek-jelekan kompetitor deh. Jangan kasih komparasi yang tidak langsung mengatakan bahwa kompetitor jelek. Jadi expose aja why mesti ambil dari kita. Kenapa sih mesti ambil dari kita? Kita itu kayak gini Pak, ada beberapa kayak ini. Jadi biarkan orang lain yang memberikan kredit. Jangan kita yang bilang kecap nomor 1. Ya kalau dalam bahasa iklan sih boleh-boleh aja gitu. Tapi jangan langsung vulgar, langsung to the point merek A gitu ya. Jadi itu intinya kalau sales tolong jangan jelek-jelekan merek lain. Jadi halus lah gitu loh. Jangan langsung to the point vulgar karena orang akan melihat kayaknya kamu ini nggak kredibel gitu karena ngapain harus jelek-jelekan orang lain kalau memang kita barang berkualitas, kita nggak perlu jelek-jelekan merek lain. Ya karena itu saya orangnya nggak jadi beli ketika saya coba jelek-jelekan merek lain tadi, jadi nggak respect ke kita gitu loh. Oke, next dah. Nanti bisa dikupas kalau ada yang tanya. 8 body language. Loh Pak, saya kan lewat telepon. Saya kan lewat online, ini sudah pernah dibahas di sesi sebelumnya. Bahasa tubuh itu luar biasa. Jadi jangan sepelekan bahasa tubuh. Kenapa? Loh Pak, lewat telepon bisa. Bisa. Apalagi makanya saya sering bilang, kesalahan terbesar ketika kita briefing aja,
Teman-teman kadang-kadang sering briefing, yang tukang nge-briefing duduk adep-adepan, itu namanya konseling bukan briefing. Kalau briefing, yang nge-briefing harus berdiri. Ini body language gitu. Sama dengan customer, kalau presentasi jangan kita duduk gitu. Presentasi kalau bisa berdiri, body language-nya gerak. Jadi misalnya Anda di depan customer presentasi, Anda tunjukkan tangannya lagi main misalnya. Oh, ini kayak gini Pak, ini kayak gini dan sebagainya. Nah, itu berbeda banget gitu. Jadi kontur wajah dan lain sebagainya. Loh, kalau di telepon apa bisa kelihatan? Pasti beda. Orang yang bahasa tubuhnya, bahkan saya dianjurkan kalau memang benar-benar telepon customer itu prospek, jangan telepon sambil duduk. Telepon sambil berdiri. Karena berbeda energinya. Dicoba aja kekuatan bahasa tubuh. Nah, tapi kalau mau akrab ya bisa sih sambil di kursi gitu sambil tapi nanti ditegur sama atasannya nggak sopan. Tapi intinya tuh bahasa tubuh lah, bahasa tubuh ya. Oke, gunakan sosmed untuk menjual. Nah, ini dia sampai ke fase nomor 9 nih. Jarang banget, tapi gunakan media sosial untuk menjual tuh gini maksudnya. Wah, ini kalau ditelan mentah-mentah bahaya. Maksudnya itu gini. Terus Anda habis malam ini langsung tag semua orang di Facebook, tag semua di Instagram, waduh, tambah di-blok sama orang lain gitu. Jadi bukan gitu juga. Maksudnya gunakan media sosial untuk menjual, itu bukan hard selling gitu loh. Pastikan karena media sosial tuh ada manfaat ada segmennya sendiri-sendiri antara Facebook dengan Instagram itu nggak sama. Nah, maksudnya ketika kita iklan itu berbeda dengan sosial media. Jadi ada kalau teman-teman yang di e-commerce itu kayak pasar, marketplace itu pasar, jelas ke pasar tuh mau belanja. Nggak ada ke pasar mau cuci mata gitu ya. Kalau ke Ancol ke tempat wisata mau cuci mata, kalau ke pasar kemungkinan mau belanja, mau melihat barang lah. Ya kecuali mungkin ke pasar mau cari jodoh ya, teman-teman yang jomblo ya. Oke, gunakan sosial media maksudnya itu maintenance customer lewat sosial media, bukan kita mengiklankan di sosial media. Bayangkan nggak sih kalau teman-teman ada bannernya perusahaan, bannernya produk, diiklanin terus. Lama-lama orang juga malas gitu. Komentar. Nah, maksudnya itu gunakan sosial media adalah Anda mesti bangun gitu ya. Mesti bangun interaksi dengan customer. Itu lebih tepatnya sih ke situ. Nah, pastikan customer itu juga tahu bahwa Anda memang profesinya adalah penjual tadi. Jadi itu ya yang menurut saya lebih tepat. Jadi bukan nge-tag-in semua orang di sosial media, nanti di-blok ya. Jadi networking ya, social network. 10 jadilah pengemudi atau driver. Artinya ini sering nih, kita banyak disetir customer, bukan kita yang nyetir customer. Nah, jadi ketika customernya ini gini kayak ini, jadi kadang-kadang customer itu menggiring gitu. Harusnya kita yang giring gitu. Jadi ini jangan salah persepsi bahwa berarti kita harus ngomong banyak dong, enggak. Mendrive customer bukan berarti kita yang ngomong banyak, tapi kita ngarahkan gitu loh. Nah, nanti bisa dibahas lebih detail karena memang 20. Kalau mungkin mau ya dicicil 5 dulu, tapi ini karena tadi judulnya 21 ya udah 21 gitu. Nanti mau dibuatin video ya kita buatin video yang lebih panjang. Oke, 11. Nah, nikmatin persaingan. Jadi artinya penjual itu memang dalam dunia sales tuh kalau nggak ada kompetisi itu nggak enak gitu. Jadi kompetisi itu bukan hanya dari kompetitor. Sebenarnya di dalam sebuah perusahaan mungkin kita punya teman juga sama-sama sales, saya juga kadang bersaing juga gitu dengan. Jadi jangan jadikan partner
kalau bagi saya kompetitor itu adalah partner maju. Kadang-kadang teman-teman menganggap kompetitor atau teman Anda itu adalah seolah-olah itu kompetitor yang siap-siap ngambil rezeki Anda. Enggak, justru menurut saya kita itu cukup akan berkembang kalau kita ada kompetitor, penyemangat gitu loh. Yang jomblo siapa cowok sini? Misalnya naksir nih, naksir cewek. Terus ceweknya tuh wah direbutin orang banyak. Anda bangga nggak kalau bisa ngedapatin kan gitu kan? Beda dong kalau misalnya wah nggak ada yang naksir nih. Ini sebenarnya ya gimana ya, mungkin atau sungkan dengan Anda nggak? Oke, intinya tuh kompetisi itu sesuatu yang menarik gitu loh. Kalau kita di jalan aja disalip orang, wah pengen nyalip gitu ya, wah rame gitu, lebih ada sense-nya. Tapi kalau jalan sendiri gitu ya, rasanya tuh nggak ada seninya gitu loh, kurang bersaingnya kurang enak gitu. Jadi anggap aja kalau ada temen, dulu saya waktu jadi sales, teman sudah buka nota, saya masih belum buka nota itu, waduh gila nih, rasanya harga diri nih gitu. Teman saya buka nota, saya belum, wah harus buka nota deh. Ya nikmatin gitu, persaingan tuh nikmatin. Oke, nah katakan ya untuk optimisme, siapa ya? Ada yang pernah tahu ini nggak? Daniel Ananta ya, yang biasanya punya channel YouTube, dia interview selebriti gitu. Ada yang pernah tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak? Pernah Pak. Nah, Ada, Pak. coba lihat bagaimana Daniel Ananta itu kalau wawancara ke orang gitu ya. Dia kan kayak ya kayak gitu. Ada yang pernah lihat nggak? Ingat nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Walaupun misalnya ya maaf ya, Daniel Ananta tuh kan dia non Muslim. Pas saya pernah tahu mewawancarai yang diwawancara itu Muslim tentang agama gitu. Dia seolah-olah kayak iya menarik banget gitu. Seolah-olah tuh oke. Nah, dalam sales itu juga seperti itu. Dalam sales itu artinya tuh kayak gini loh. Kalau customer bilang, "Oh iya kayak gitu loh." Jadi walaupun sebenarnya lupa orangnya kayaknya bilang negatif, tapi Anda seolah-olah tuh menyetujuin, tapi sebenarnya nanti Anda mengcounter dengan cara yang lain gitu loh. Paham nggak maksud saya di nomor 12 ini? Ya kurang lebih seperti itu sih. Anda lihat adalah di YouTube Daniel Ananta gimana kalau dia ya kurang lebih saya menariknya itu persis banget tekniknya sales. Nah, nomor 13 itu ambivert. Jadi kadang-kadang orang seneng, wah saya ekstrovert. Lebih bagus itu adalah kombinasi sebenarnya. Ketika kita bisa mengkombinasikan introvert dengan extrovert dalam satu diri, itu lebih unggul banget. Nah, saya sendiri kadang-kadang menemuin, kadang-kadang saya kayak introvert banget ya, tapi di satu sisi saya sebenarnya extrovert juga. Jadi nggak introvert murni, nggak extrovert murni juga gitu. Bisa combine. Nah, cari aja deh. Nanti kalau dikupas nih panjang nih ambivert. Saya sudah menarik banget ini dikupas. Tapi next saja lah, masih nomor 14. Karena gini, orang introvert tuh dibilang pendiam enggak juga. Dia akan ketemu banyak ngomong juga ketika temen ngomongnya cocok gitu ya. Jadi enggak serta-merta orang banyak ngomong tuh pasti extrovert, enggak juga gitu. Bukan itu pengertiannya. Oke. Jadilah konsultan, jadilah teman sehingga Anda lebih bisa diterima dan dipercaya. Gitu aja deh. Nomor 15. Tawarkan lebih dari satu opsi. Jadi ini juga hati-hati mencerna ini. Ya setidak-tidaknya beri beberapa alternatif yang sudah Anda saring. Tapi jangan juga, wah Pak, kalau gitu semakin banyak semakin bagus dong. Waduh, kadang-kadang ini juga bahaya. Kadang-kadang orang tuh sebenarnya sudah minatnya ke 1 atau 2. Jadi ditawarkan semua 10 produk yang Anda punya, dikeluarkan semua. Akhirnya orangnya tambah bingung. Wah, pertama tuh dia sudah mau A, akhirnya karena bingung, terlalu banyak pilihan. Dia bilang, nanti aja deh kalau gitu, saya pikir-pikir dulu ya. Padahal dia bingung. Waktu awal dia mau sudah ke A. Artinya ini hanya you must have alternatif. Ketika alternatif utama itu
dia tidak mau, Anda punya second option. Gitu loh maksudnya. Jangan sampai ketika, aduh dia nggak cocok dengan penawaran pertama, Anda nggak punya opsi lain gitu loh maksudnya ya. Bertindak seperti pembeli ya, lebih ke arah empati lah. Jadi di sini ada kok. Jadi saya pernah lihat ada videonya siapa ya. Jadi dia itu ketika wawancara itu Elon Musk kalau nggak salah. Jadi dia ngikutin gaya bicaranya orang yang lawan bicaranya gitu. Jadi lawan bicaranya kayak gini, dia gini juga gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak kembaran gitu. Jadi dalam bahasa tubuh tuh kayak kita tuh satu frekuensi dengan dia gitu loh. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kontur ekspresi tubuhnya kita juga ngikut gitu. Dia ngangguk-ngangguk juga kita ngikutin, seolah-olah tuh kayak ngembarin gitu. Tapi ya jangan ngikutin kelihatan banget, jadi malah ngejek nanti. Oke. Percaya pada diri sendirinya ini sudah pastilah. Harus confident. Di sini ada istilahnya itu tabelnya. Nomor 18 sangkos. Ya, hindarin sangkos. Sangkos ini kalau dibahas panjang banget. Ini maksudnya tuh kayak gini loh. Anda mengeluarkan suatu biaya, di mana biaya itu akhirnya ternyata nggak kepake banyak gitu, nggak optimal. Itu ilustrasinya kayak gitu. Jadi misalnya Anda mengiklankan tapi tanpa menganalisa. Jadi iklannya tuh mubazir, yang mengena cuma dikit aja, sisanya mubazir gitu. Misalnya mengiklankan pada waktu yang tidak tepat. Sehingga sudah ngiklankan, dah kebuang banyak, tapi kok zong, tapi kok orang bilang itu apa istilahnya tuh tidak menghasilkan gitu loh, boncos kalau orang bilang. Oke. Boncos. Ya. Nomor 19. Oke, gitu ya. Jadi tahu ya maksudnya. Sangkos itu ya kayak gitu. Jadi seolah-olah percuma deh ngiklan banyak-banyak, tapi kok nggak ini ya, karena kita harus evaluasi sebelum melakukan. Kalau mau dijelaskan ini menarik gitu ya. Nanti kalau orang keuangan, sesinya orang keuangan harus bahas ini sangkos nih. Banyak soalnya kayak gitu. Satu sisi kita pelit, satu sisi kita malah mubazir gitu. Oke, biarkan kepercayaan diri Anda bersinar. Nah ini maksudnya seperti apa sih? Ini masih ada relevansinya dengan percaya diri tadi. Jadi istilahnya itu apa ya? Orang yang punya percaya diri itu auranya atau orang bilang harismanya itu akan tumbuh gitu. Jadi kenapa sih kok saya ngomong kayak gini-gini, yang diomongkan sama tapi orang nggak percaya, tapi ada orang lain ngomongnya hampir sama tapi dipercaya. Nah ini dia. Kontennya kelihatannya sama, tapi kenapa kok berbobot? Kenapa kok orang lain lebih yakin? Karena sebenarnya harismanya atau orang bilang itu bahasanya postur. Posturnya itu lebih. Nah ini biasanya sih hubungannya dengan semakin banyak orang jam terbang, semakin banyak dia menghadapi masalah, semakin bijaksana, sehingga kata-katanya tuh bukan cuma kata-kata, tapi juga punya power, punya energi. 20 tersenyum lebih banyak ya, hampir saya kayak tadi. Jadi intinya tuh bahasa tubuh. Jadi tersenyum tuh bukan hanya smile toh. Aktif itu juga tersenyum. Artinya tuh ketika kita aktif gitu ya, bahasa tubuhnya tuh aktif, itu juga akan memberi positif. Intinya gini, pernah nggak teman-teman, saya sering omongkan kok ini, pernah nggak sih teman-teman melihat orang lagi joget atau lagi senam tapi dia bisa nangis? Ada nggak orang nangis sambil senam? Ada nggak? Kayaknya belum pernah deh. Kalau ada yang nangis suruh senam pasti nggak nyambung. Atau suruh joget-joget lagi nangis joget-joget gitu. Ada nggak? Sinkron nggak? Nggak sinkron. Jadi ya intinya memang harus banyak senyum supaya energinya positif gitu. Nah, yang terakhir bertindak seperti dokter. Jadi dokter tuh konsultan
bayangkan kalau teman-teman itu di mata customer itu seolah-olah kayak dokter gitu ya. Jadi Anda datang tuh, wah ini datang nih, Pak Slamet datang, pasti semuanya akan beres deh. Wah kayak malaikat gitu, kayak angelnya. Wah itu luar biasa, kedatangan Anda itu kayak benar-benar solutif. Ya itu aja 21. Ini karena waktunya terbatas, saya kupas singkat-singkat banget. Silahkan saya kembalikan ke Pak Slamet sebagai moderator. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi ekspres sekali Pak ya jelaskannya. Tapi alhamdulillah Sudah hampir jam 8. penjelasannya tadi saya bisa kita tangkap lah Pak untuk banyak poin tadi. Mungkin selanjutnya sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman dari 21 tips teknik menjual ya. Silakan untuk teman-teman. Jadi nanti ini kan tiap entitas harus ada pertanyaan yang akan kita bahas bareng-bareng. Jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya tunjuk ya. Ada Pak, saya Pak. Oh ada. Mas Orlando, Mas Anwar dari silakan Mas. Pak Anwar saya ya Pak Slamet. Oh, kocok ya, sama ya. Oke. Nggak apa-apa, ayo. Cepet. Tadi kan harus cepet kan. Materi pertama tadi 6 menit tadi, cepet. Berarti harus cepet. Cepetan saya ini berarti. Oke, Mas silakan. Oke, terima kasih Pak Slamet, Pak Bani. Saya izin bertanya terkait percaya diri tadi Pak. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap produk yang kita punya atau yang kita tawarkan, sedangkan produk tersebut itu kurang atau tidak mengcover dari kebutuhan customer. Nah, seperti itu Pak. Oke. Udah itu aja ya, asal ya, singkat aja. Jadi gini, kita harus mengenal namanya segmentasi. Jadi semua produk itu punya market gitu ya. Jadi semua produk punya market. Temukan market tiap-tiap produk. Jadi katakanlah ada segmen sendiri orang yang butuh Aqua, ada segmen sendiri orang yang butuh misalnya Cleo, ada segmen sendiri orang yang butuh yang murah-murah itu mereknya apa itu. Ada juga bahkan yang mereknya Santri. Oh ini kayaknya karena pengajian biar kelihatan lebih abdul mereknya Santri gitu ya. Nah jadi artinya setiap segmen itu punya market. Sehingga jangan sampai kita memaksakan sebuah produk yang bukan pada segmennya, karena nantinya akan biasanya ya tadi nggak nyambung gitu misalnya. Saya sering contohkan gini, ada kualitas, ada kecepatan atau ketersediaan, ada harga. Tiga-tiganya nggak mungkin tercapai bareng. Artinya kalau ada harga murah, selalu ready atau cepat dan kualitasnya bagus, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi harus dua top maksimal bisa di cover. Nah, kalau ada harga murah, Pak, kalau tiga-tiganya nggak dapat Pak, ya udah itu berarti produknya direvisi gitu. Makanya butuh product development, Pak. Tapi saya pernah loh Pak punya produk yang gagal. Iya, sekelas Microsoft aja pernah produknya gagal. Sekelas Apple 8 kalau nggak pernah ada yang tahu Apple 8 nggak? Dulu pernah ada. Cepet banget. Habis Apple 7, iPhone, saya keseleo. iPhone 7 ke iPhone 8. iPhone 8 kalau ada yang pernah tahu, itu langsung ke skip, nggak lama, langsung karena dianggap produk gagal, langsung masuk iPhone 11 kalau nggak salah ya. iPhone X. Nah, setelah itu baru, jadi Microsoft dulu ada Windows ME milenial. Mungkin kalau yang sempat tahu Windows milenial udah tua umurnya. Kalau yang baru-baru ini kayaknya nggak tahu deh. Tahu-taunya sudah Windows 10 gitu ya. Vista itu Pak juga gagal. Nah itu kan ada produk gagal. Artinya memang kita di sebuah perusahaan harus ada produk development bahwa penyempurnaan, karena memang tidak semua produk walaupun itu dari perusahaan yang bagus oke. Jadi intinya temukan segmen.
di mana segmen itu berada gitu ya. Jadi ketika segmennya pas, insya Allah pasti ada permintaan, connect gitu. Nyambung nggak sih Mas Anwar? Pak Anwar nyambung nggak? Sebenarnya yang saya tanyakan itu kan untuk meningkatkan nggak sama gitu dengan kepercayaan dirinya. Oh, percaya dirinya tadi. Maksudnya gini loh, kita nggak percaya diri karena mungkin kita nggak nguasain produk kan gitu ya. Ke arah situ nggak sih? Kalau yang saya tangkap tadi, karena produknya kurang begitu bagus, akhirnya kita nggak percaya diri. Yang saya tangkap sih gitu. Mungkin Mas Anwar bisa. Iya, terkadang kan kita halo. Iya. Iya Mas Anwar, silakan. Stoknya banyak, gitu. Ini harus kita jual nih. Nah, sedangkan produk ini mau nggak mau harus kita tawarkan ke customer gitu kan. Nah, karena mungkin ada beberapa customer yang sebenarnya ini kurang cocok, tapi kita jadi nggak pede gitu loh Pak untuk menjual atau menawarkan produk ini karena memang kebutuhan dari customer sendiri itu sebenarnya kita tahu kurang cocok. Itu kan biasanya kita kurang pede. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana meningkatkan kepercayaan diri ketika produk yang kita jual kita tahu sendiri ini sebenarnya tidak cocok tapi ada kebutuhan untuk menjual ini kayak gitu. Gini ya, produk ini sebenarnya sih kayaknya kurang pas dari dia, tapi karena aku butuh jualan supaya bahwa ini masuk gimana gitu ya maksudnya. Betul. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngomong bagus, saya yakin tuh karena maksudnya jawaban tadi adalah customer tuh banyak. Pasti saya yakin tetap ada segmen customer yang butuh produk yang itu tadi. Betul. Jadi tetap ada, temukan segmen itu. Jadi definisikan ini produk untuk kebutuhan apa sih? Misalnya contoh scanner. Ini ada scanner hand, ada scanner Omni. Marketnya beda-beda. Setiap produk itu marketnya beda-beda. Nah, fokuskan pada segmen market yang tadi itu. Mungkin maksudnya Mas Anwar, kalau saya tawarkan di luar segmen bisa nggak sih Pak? Karena aku butuh jualan supaya butuh kalau nggak gitu nggak keluar omset atau stoknya nggak gerak gitu. Saya tawarkan di semua segmen bisa aja sih, cuma saya yakin lebih bagus, better temukan segmennya, tawarkan di segmen itu. Kalaupun kita harus menawarkan di segmen lain, mungkin masih relevan nggak? Kalau terlalu dipaksakan, akhirnya orang tuh kecewa. Aduh, sebenarnya nggak cocok, tapi ya gimana ya udah terlanjur beli. Akhirnya kan tidak membuat engagement bagus gitu loh. Jadi istilahnya itu lebih better saran saya temukan segmen di mana market itu pas. Itu aja sih. Jadi bukan kalau memang yaudah maju aja Pak karena ini butuh kalau nggak komisian hangus. Waduh bahaya nih kalau udah komisian ya terpaksa ya nggak apa-apa sih. Cuma ujung-ujungnya kalau lebih bagus untuk long term temukan segmennya. Tapi kalaupun akhirnya terpaksa ya bisa aja. Cuma ya tadi akhirnya waduh habis ini saya dicariin nih nggak bagus ya mungkin nggak ngamuk segitunya juga customer tapi akhirnya mungkin kurang solutif gitu. Saya sendiri punya mental paling seneng paling bangga kalau customer itu puas banget dengan kita dan merasa memang mendapatkan produk yang tepat gitu aja sih Mas Anwar. Oke siap Pak Bani, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anwar. Saya tadi ada pertanyaan lagi dari Bu Sarah atau dari teman-teman yang lain? Saya Pak Selamat. Oh, Mas Safi'i. Mas Safi'i WhatsApp. Ya, silakan Mas Safi'i. Terima kasih atas waktunya Pak Selamat. Saya lebih lebih tertarik ke Suncoast sih Pak Beni. Saya ingin lebih dalam nih di Suncoast-nya karena tidak menutup kemungkinan nanti saya juga insya Allah bermain ads juga ya nanti. Nah pertanyaannya mungkin ada cara atau tips nggak ketika nanti kita ingin melakukan ads mungkin di Facebook atau di Instagram dan sebagainya supaya nanti tidak terjadi Suncoast yang seperti Pak Beni katakan tadi. Kemudian cara mengurangi dampak dari Suncoast itu sendiri seperti apa? Oke. Terima kasih. Ya, langsung aja saya jawab supaya kalau memang ada yang lain mau tanya bisa punya kebagian. Jadi intinya gini, kalau mau lebih detail nanti kita bisa teman-teman terutama marketing bisa minta sesi namanya itu ada biaya konversi.
artinya kayak gini, biaya konversi itu adalah per 100.000 misalnya ya, per 100.000 ini menghasilkan berapa leads. Contoh, kalau 100.000 digunakan di Facebook itu leads-nya berapa? Kalau digunakan di IG berapa? Kalau digunakan lagi di Google berapa? Nah, jadi kita bisa lihat saluran channel mana yang paling bagus untuk produk kita, karena tiap-tiap produk itu punya channel yang nggak sama, marketnya nggak sama. Market antara sosmed satu dengan sosmed yang lain itu nggak sama gitu. Jadi market misalnya TikTok dengan IG itu nggak sama. Jadi kita lihat produk kita itu juga variannya banyak. Oh, produk ini itu segmennya ke apa? Ke orang yang level ekonominya di berapa? Level kebutuhan industrinya seperti apa? Jadi kita pelajari. Nah, itu penting. Kalau mungkin ada waktu, saya siap. Saya punya materi tentang segmentasi yang bisa membantu teman-teman untuk tahu mana target marketnya, sehingga nanti kalau mengiklankan itu akan lebih worth it gitu, lebih menghasilkan. Kalau dijelaskan sekarang lebih detail kayaknya harus sampai jam 10. Kayaknya ini mirip belajar namanya tuh segmentasi customer. Tapi intinya itu sih. Jadi kita pelajari itu adalah biaya konversi, sehingga kita bisa hitung. Kalau gitu mana yang paling tepat? Itu aja Mas Safei. Nanti kalau next saran saya kita kupas di sesi yang lebih lengkap deh. Menarik itu, kalau dibahas menarik banget. Itu tadi Mas Safi. Ada feedback dari Mas Safi, silakan. Untuk sementara cukup Pak Selamat. Terima kasih Pak Beni atas jawabannya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir, mungkin dari entitas lain. Nggak ada. Kita... Bu Sarah tadi katanya mau tanya. Ya, Bu Sarah tadi. Ya nggak apa-apa ya, sama-sama konsepnya. Ini tadi kan salah satu poin kan Pak Beni bilang gunakan medsos sebagai apa itu untuk jualan gitu. Lebih ke apa itu kayak follow customer gitu kan Pak, kayak yang touch hanya sekedar nge-like atau komen gitu. Nah tapi kalau kadang kayak gitu saya juga takut, karena saya juga sering nyolong followernya kompetitor gitu Pak. Takut kalau saya follow nanti dicolong sama kayak gitu tuh gimana Pak? Ini sebenarnya juga pastinya akan seperti itu gitu loh. Tapi percayalah, kita nggak melakukan itu pun kemungkinan bisa dicolong. Tetap ada. Jadi resiko semakin kita sebenarnya gini loh, lebih enak itu memang nggak jualan lewat sosmed. Maksudnya nggak jualan tuh bukan gini. Tapi memang kita akan tahu, bahkan maaf ya, bahkan ternyata dari sosmednya kita, friend-nya kita, pelanggan kita tahu supplier kita, gitu. Karena dia juga tahu circle-nya, misalnya, oh ini pemain barcode siapa aja sih? Oh ini si A, si B, si C. Ya ketemu semua. Bahkan dia punya pilihan. Tapi percayalah bahwa dalam dunia yang semakin global ini, kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa. Semuanya sudah bisa kok dilihat. Bahkan kita nggak bisa, suatu saat ada mungkin kenalan kita, ada kompetitor kita nge-add kita, supplier kita nge-add kita. Akhirnya customer juga tahu gitu. Tapi kalau mau lebih enak, mungkin saya juga punya tuh 3 Facebook, saya punya 3. Namanya beda-beda. Oh ini untuk yang ini gitu. Saya punya namanya penjual mesin kasir kalau nggak salah, di Facebook ada lagi nanti ini. Jadi di segmen juga, sosmednya di segmen juga nih biar nggak crash gitu antara yang A dengan yang B gitu ya. Ya mirip-mirip kalau punya nomor handphone ini di segmen sendiri-sendiri gitu. Untuk yang dikasihkan ke bank supaya nggak diteleponin, ditawarin kredit, tawarin ini, ya udah kasih nomor ini aja deh gitu. Ya kurang lebih sih mungkin itu sih Bu Sarah. Tapi intinya dalam persaingan global kayak gini memang mau nggak mau semua orang akan tahu kita. Semuanya will be transparent, akan lebih transparan semuanya. Tapi
Artinya networking gunakan networking untuk memaintain pelanggan-pelanggan kita, itu gunakan networking, kita senang ngomentarin, tahu perilaku customer sehingga kita lebih dekat, lebih akrab. Itu aja. Lebih enaknya di WhatsApp kan lebih enak ada status gitu kan lebih private ya Pak. Boleh sama aja kan sebenarnya status itu sosial media juga gitu. Ya. Terus nambah satu lagi dong Pak Ben. Ya. Pak nambah satu lagi Pak. Kan gini Pak, kadang itu kan kita dapat prospek ya. Kalau saya sendiri ada prospek itu kan otomatis saya alihkan ke sales yang ada di bawah. Nah, ternyata sales itu sedang menghandle customer atau sedang sibuk gitu. Tadi kan nyangkut di poin yang kedua, follow up prospek itu jangan lebih dari 5 menit. Nah, kayak gitu gimana Pak? Sedangkan salesnya juga repot. Apakah harus memang saya yang turun tangan atau karena kan kalau prospek kan kalau nggak langsung ditelepon kan nggak enak Pak, harus cepat gitu. Sedangkan yang ada di bawah itu juga sedang menghandle customer, menghandle yang lain gitu, repot sehingga ada delay untuk langsung memfollow up prospek tersebut. Nah, sebaiknya apakah memang dari sisi saya sendiri sebagai leader harus follow up aja langsung dulu, yang penting dihubungi atau gimana Pak? Jawabannya simpel. Atau dari salesnya WA dulu aja atau bagaimana? Jadi gini, setiap orang di dalam perusahaan sebenarnya juga adalah bagian daripada perusahaan itu. Artinya ketika customer tuh nggak melihat siapa sih salesnya di sini. Nah, ilustrasinya gini, sebuah institusi mulai dari satpam, mulai dari driver, mulai dari OB, itu semua adalah bagian daripada penjualan. Kita ambil contoh. Pernah ada seorang driver, kebetulan mobilnya ini mobil ada capnya stempel produk. Di Uber sama customer kelihatan, wah iya saya lagi butuh ini di Uber, Pak minta kartu nama dong, kantornya di mana, ini produk ini gimana. Nah, dia paling tidak itu tidak buta-buta banget, tapi jangan memaksakan untuk menjawab seperti sehebat sales, enggak, minimal dia sedikit, oh ini loh Pak, ini kalau kayak gini. Anda pernah ke bank, bahkan satpamnya itu kalau nunggu customer service itu kadang-kadang mau tanya ini kolom ini ngisinya di mana, satpam memberikan produk knowledge, maksudnya produk knowledge itu bukan knowledge produk bank, itu resi itu si satpam bisa memandu. Bahkan saya pernah sebuah tempat di mana di situ harus menginstall aplikasi, si satpamnya bisa, ini Pak di Play Store Bapak pasang ini dan caranya dia tahu. Jadi semua ordinat di dalam perusahaan harus punya supporting. Jadi jangankan atasan, saya sendiri mungkin ketika suatu saat ada customer saya akan berposisi sebagai sales. Demikian juga OB, demikian juga bagian siapapun, jangan sampai customer terlantar, karena kalau terlantar diselamatkan oleh kompetitor. Oke. Gimana Bu Sarah? Iya, baik. Makasih Pak Beni. Oke, terima kasih Bu Sarah. Masih ada bisa bertanya nggak nih? Oh iya, siap bisa Pak. Oke, Pak Joko silakan. Ini pertanyaan terakhir ya untuk Pak Joko ini ya. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Coach, selamat dan rekan-rekan. Tadi saya sempat menyimak memang menyimak dan ini menjadi underline garis bawah banget Pak Beni terkait 21 poin itu, di mana ada poin yang memang sering terjadi dan bahkan kita sudah mengingat pun, tapi karena kita begitu agresif dan antusias sehingga terjadilah untuk kita itu menginikan ke kompetitor, artinya ke produk yang kompetitor Pak Beni. Nah, karena memang ada latar belakangnya, karena memang kita terlalu antusias dan agresif ya. Nah, ini kaitannya dengan di project sih Pak Beni. To be honest Pak, di project itu hal-hal yang sifatnya mungkin Pak Beni juga lebih tahu, dan memang saya minta arahan aja Pak, termasuk ininya. Bagaimana sih kadang kita juga dijebak oleh end user ataupun customer kita untuk kita menyebutkan bahwasanya produk kita itu lebih bagus ataupun lebih baik dari kompetitor yang memang masuk dari sama-sama masuk ke dalam proyek tersebut Pak Beni. Jadi ya trik ini aja gitu loh Pak, yang saya mau minta arahan ataupun masukan yang
luar biasa dari quotes ini. Itu aja sih Pak Beni. Ya, jadi tadi kan ada poin bahwa jangan jelekan produk orang lain gitu loh. Jadi intinya untuk supaya produk kita tinggi, nggak perlu jelekan produk lain, nggak perlu jelekan sales lain gitu. Betul. Kadang kita juga pernah dikeluh kesahin, Pak kemarin saya ditipu loh, saya jual beli di sana tuh kayak gini-gini jelek kayak gini dan sebagainya. Nah kita nggak perlu juga, oh iya bener Pak, wah yang ngerumpi, wah oh iya tuh emang jelek deh Pak, wah kayak gini dan sebagainya. Berkuat Pak. Pasti suatu saat orang juga akan nilai. Kadang-kadang gini loh ilustrasinya Pak Joko. Kalau ada dua orang ya kita diajak rasan-rasan ya dirasak ngerumpi. Saya mikir kalau saya nggak ada orang lain diajak dia ngerumpi kita juga gitu kan gitu loh ibaratnya. Jadi mendingan kita skip, kita profesional aja. Nah, lebih bagus karena sebagai penjual yang profesional kita juga hafal atau mungkin bisa buat namanya datasheet. Datasheet itu adalah perbandingan comparison. Biar datasheet yang ngomong, nggak perlu kita yang ngomong. Kalau datasheet itu perbandingan misalnya. Kita lihat dari sisi apa? Misalnya spek. Dari sisi speknya mana keunggulannya. Makanya kita lihat SWOT strength-nya di mana, kekuatan kita di mana, kelemahannya di mana. Jadi kalau di datasheet biasanya ada bobot, gitu loh, bobot. Oh ini kayak gini, ini kayak gini. Otomatis customer biar tahu konsekuensi. Kalau aku milih ini konsekuensinya apa? Kalau aku milih ini konsekuensinya apa? Pak kalau produk saya kalah di bobot gimana? Kan ada pertanyaan. Nanti jadi nggak jadi beli dong Pak. Kalau gitu harus dikibul-kibulin dikit dong biar kelihatan enggak gitulah. Kalau saya sih kalau kita memang fair, bagus, transparan itu lebih bagus asalkan semua ada konsekuensinya. Cuma kan kita tuh maunya karena sales ya kita terdesak atas target dan lain sebagainya sehingga kadang-kadang ya nyerempet gitu ya. Yang penting halalkan segala cara, yang penting capai target. Ya kepepet ya seolah-olah kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih ideal kalau mau long term engagement yang bagus jangka panjang. Kenapa kita takut? Kalaupun kualitas kita jelek, mungkin harga kita lebih murah. Pak, kualitasnya jelek, harganya lebih mahal. Terus apa dong nilai tambahnya gitu ya? Nah, saya pernah ditanyain gitu juga nilai tambahnya ya saya Pak, saya ngejamin gitu. Nah, ya itu kalau terpaksa. Tapi maksudnya gini loh, coba definisikan produk kita itu di segmen mana. Pasti tetap ada lah. Buktinya nggak semua orang beli Aqua walaupun Aqua dianggap paling bagus. Tetap ada yang beli air minum nggak terkenal gitu ya. Mungkin emang dia budgetnya segitu gitu. Jadi tetap ada segmen. Nah, tadi kan seperti Mas Anwar bilang, Pak maunya sih sekarang saya butuh order segmennya, saya lintas segmen yang bukan segmennya itu, ya saya sikat sekalian aja Pak supaya terjual kan gitu maunya teman-teman kan gitu kan. Gitu. Ya kalau kepepet ya kadang-kadang ya seperti itu gitu loh. Orang nggak butuh ya udah kita buat supaya butuh. Kalau saya kreatif mungkin kita tambahkan supaya nanti tetap bisa terpakai, kita buatkan add-on dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau lebih bagus ada namanya datasheet. Kalau teman-teman di marketing pahami datasheet. Datasheet itu kayak matrix competition. Komparasi antara produk kita, jadi sehingga nanti ada bobot misalnya dari scan rate-nya berapa kalau untuk scanner misalnya, density-nya, kalau untuk printer itu ada resolusinya berapa, speed-nya berapa dan lain sebagainya. Nah, nanti kita lihat di situ. Nah, oleh karena itu usahakan teman-teman memahamin product knowledge lebih detail. Kalau enggak, kita akhirnya asbun. Wah ini bagus kok Pak dan lain sebagainya sehingga kita kayaknya nggak profesional jualannya. Kalau kita mau profesional kita harus paham terkait technical knowledge juga. Itu sih Pak Joko. Jadi biarkan ada datasheet-nya. Jadi syukur-syukur. Makanya kenapa saya bilang kadang-kadang buat dong video yang sifatnya itu bukan iklan. Dulu saya pernah buat misalnya contoh teman-teman di sini kan sebagian besar jualan barcode scanner. Saya buat comparison. Waktu itu merek Scan Logic gitu ya. Zebra versus
Honeywell ini versus ScanLogic tipe ini. Jadi tapi itu di artikel lain, bukan di website perusahaan, di artikel lain di sebuah blog, sehingga menjadi jurnal review seolah-olah kalau sekarang pakai aja influencer mana seolah-olah netral gitu ya. Itu fungsi publisitas sehingga lebih enak gitu. Ini loh Pak ada reviewnya. Jadi biar orang lain, biar orang ketiga yang ngomong kalau produk kita bagus. Itu lebih valid daripada kita yang ngomong bahwa produk kita paling bagus. Gunakan orang lain atau media lain gitu, Pak. Oke. Siap. Siap. Terima kasih Pak Beni untuk ininya, pencerahannya. Terima kasih. Mas Slamet, terima kasih Mas Slamet. Ya, sama-sama Pak Joko. Oke, selanjutnya mungkin kuis ya, karena tadi pertanyaan terakhir Pak Joko. Saya kasih ke Pak Kori, mungkin bisa dipandu Pak Kori untuk kuisnya. Oke, terima kasih Pak Slamet. Selamat malam rekan-rekan semua. Ini saatnya kuis ya kalau di ini kayak. Oke, ini sekarang saya share linknya di chat. Silakan teman-teman klik link itu untuk bisa join. Silakan diklik dulu. Chat di mana Pak Kori? Belum masuk Pak. Belum masuk ya? Di chatnya, Mbak. Di chatnya ini. Oh, sorry. Sebentar. Oke. Sudah masuk ya? Di Zoom, chatnya Zoom. Sorry. Ya, chatnya Zoom. Kalau saya sih sudah. Sudah ya? Oke. Mas Daniel, saya bisa dibantu untuk bisa share screen? Biar bisa terlihat juga. Wah, ini dia. (46) 49, 50, 51, 54, 55, 56. Ada yang belum join? 57. 58. Sudah semua? Oke. Sudah semua ya? 58 sebenarnya tadi ada 63 nih di partisipan di Zoom. Tapi yang join baru 58. Saya hitung sampai 3 ya. Langsung kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ya. Ini nanti sampai jam 8.30, 5 menit. Saya mulai sekarang. Yuk, silakan. Oke.
Oke, Mbak Dayu memimpin. Mbak Reni memimpin. Loh Pak, saya kok cuma benar 1 Pak. Perasaan bener kabeh jawabanku. Ah, masa? Salah iki programnya iki. Kakek drama konjo. Loh sumpah loh kau benar 1 ya Allah. Si memimpin Mbak Reni. Reni dari mana nih? Nggak ada keterangannya. Entitas mana ya? Monitor Mbak Reni. Oke, dari Kasab Jogja ya. Bu Zara nomor 3. 3 dari bawah. 3 dari bawah. Saya diulangi Pak. Kalau nggak iso tadi diulangi lagi. Oh, tidak bisa, tidak ada pengulangan. Ya punya mami. Oke. 2 menit lagi, rekan-rekan. Remedi. Nyontor rek. Kok aku kereset nol Ari ya? kok enggak ini? Ya udah Pak, ngereset ulang masuk tadi jadi 0. Itu cuma alasan aja, Bang Ari cuma alasan. Nggak bisa dipercaya. Kurang ini. Mulai awal. Riset Pak. Aku juga tulisan ini. Aku mau cuma salah siji soalnya. Ayo yo, reset nih yo, bentuk nilai api yo. 1 menit lagi. Mode tamu ini. Ntar ada kuis lagi jam 12 malam. Standby ya. Terus. Wah, mantap nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 peserta yang benar semua. Wah. Loh kan jadi salah loro kan. Curang jadi. Tanya terakhir. Oke. Sudah 8.30. Selesai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Selamat untuk siapa nih? Mbak Reni, Diana. Mbak Reni dari Konsep Jogja ya. Diana, Konsep Jogja juga. Makasih Pak Kodi, makasih. Nah, apa sih? Darmawan, MKO, Mas Alian, dan Mbak Atira sama Pak Arman. Terima kasih Pak Kori, ditunggu hadiahnya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke Pak Slamet. Harga belum malu, dingin enggak? Mana? Semua dengan kuisnya. Pasrah. Oke, wisuda ya. Mungkin ini udah jam 8.30 juga. Terima kasih Pak Beni untuk materinya yang luar biasa, yang benar-benar membuka wawasan kita ya. Ternyata sales itu juga ada penelitiannya juga. Jadi
kita juga belajar. Ternyata banyak hal-hal yang memang perlu kita banyak pelajari. Oke, selanjutnya saya akhiri untuk sesi, sesi foto ya. Lupa foto ternyata. Oh ya, foto dulu. Mungkin dari host bisa foto dulu. Tunjukkan. Oke, kita mulai ya, foto. Ada 4 slide. Ya, senyum-senyum. Tadi kan ada di materinya senyum, smile. Senyum dulu. Kegiatan. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Yang senyum omsetnya goal. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan untuk partisipasinya. Sesi kali ini akan berakhir ya. Jangan lupa besok ada sesi lagi bagi yang admin. Karena dari tadi saya lihat juga beberapa yang ikut. Besok sesinya admin ya. Benar Pak Tori ya? Iya Pak Selamat. Iya, iya. betul. Jangan lupa besok admin dan broadcasting. Dari saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu di Selasa depan untuk sales dan marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Slamet. Thank you Pak Benny. Selamat. Terima kasih Pak Slamet. Bang Ari, Sarani. Terima kasih semuanya.